Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adivia Aprilia Riswana. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai client acceptance guna memenuhi tugas mata kuliah konseling individual. Nah, sebelumnya apa sih itu client acceptance? Nah, sebagai guru BK, client acceptance sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan selalu kita dengar, yaitu bagaimana cara kita menerima klien yang akan datang berkonsultasi kepada kita. Nah, client acceptance sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah verbal dan non-verbal. Nah, yang pertama itu ada secara verbal. Secara verbal ataupun kata-kata adalah bagaimana bahasa lisan kita ketika kita menerima seorang klien yang datang kepada kita. Nah, sebagai contoh, yang pertama, misalnya ada si A datang ke ruangan guru BK dan menceritakan bahwasanya di rumah ia sedang mengalami suatu kondisi di mana keluarganya tidak harmonis sehingga menyebabkan si A ini terganggu belajarnya. Nah, ketika si A berbicara, kita harus merespon dengan kata-kata seperti iya, saya juga mengerti apa yang kamu rasakan, saya ikut sedih dengan apa yang menimpa kamu, tapi kamu harus percaya bahwa kamu tidak sendirian. Ada saya di sini yang akan selalu menjadi teman bercerita kamu, dan kamu bisa menceritakan semuanya kepada saya. Nah, itu tadi contoh bahasa verbal. Nah, dalam verbal ini kita harus menunjukkan empati dan kepedulian kita terhadap klien, yaitu bagaimana cara kita merespon dan membalas setiap cerita yang diceritakan oleh klien. Nah, selanjutnya adalah secara nonverbal atau dengan seperti senyuman. Nah, contoh dari senyuman itu adalah ketika misalnya seorang klien itu berbicara kepada kita, kita harus selalu tersenyum di bagian-bagian cerita yang menurutnya kita harus memberikan sebuah energi positif dan kayak iya, saya mengerti bahwasanya ini semua berat untuk kamu, tapi kamu harus percaya bahwa kamu bisa melalui ini semua. Nah, itu diakhiri dengan senyuman untuk menguatkan klien bahwasanya dia tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, yang kedua adalah tatapan mata. Tatapan mata ketika kita menerima klien itu kita harus fokus kepada klien tapi tidak terkesan mengintimidasi. Jadi tatapan mata yang hangat akan membuat klien merasa lebih rileks dan lebih nyaman untuk menceritakan segala keluh kesahnya. Selanjutnya adalah physical touch. Ketika klien, mungkin nanti ada kasus yang akan kita jumpai, klien menangis ataupun mengeluarkan emosi-emosi negatif tadi, kita bisa dengan memegang tangannya ataupun memegang pundaknya dan ditepuk-tepuk, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, kamu akan melewati ini semua dengan baik. Nah, selanjutnya adalah anggukan kepala. Nah, anggukan kepala itu merepresentasikan bahwasanya kita mengerti dan memahami cerita klien. Saya kliennya bercerita bahwasanya saya merasa ini semua terlalu berat untuk saya, Bu. Saya merasa tidak sanggup. Saya mengerti, tapi saya percaya kamu bisa melakukan atau melalui ini semua. Nah, dari yang saya sebutkan di atas, saya sebutkan tadi adalah dengan kita melakukan client acceptance, klien akan merasa bahwasanya dia dihargai dan ketika dia cerita dia didengarkan, sehingga dalam bercerita, dalam menyampaikan permasalahannya, klien akan lebih nyaman dan akan lebih leluasa karena dia merasa kita bisa menjadi pendengar dan tidak bisa terbuka terhadap konselor dalam menyampaikan permasalahannya karena mungkin kurang nyaman ataupun kurang berani untuk mengungkapkan permasalahannya secara detail, sehingga sulit bagi kita sebagai konselor untuk menjabarkan permasalahan tersebut. Nah, solusinya adalah kita sebagai konselor harus bisa meyakinkan kembali bahwasanya dalam kegiatan konseling ini kita harus memiliki akses keterbukaan, dan juga jika konselor takut permasalahan yang ini akan menyebar luas, kita juga perlu menekankan kepada seluruh peserta bimbingan konseling itu bahwasanya kita memegang akses kerahasiaan, di mana dalam kegiatan bimbingan konseling ketika sudah selesai maka tidak boleh dibicarakan lagi di luar. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai keterampilan dalam merespon konseling dalam proses konseling. Nah, jadi keterampilan dasar merespon konseling We're going home. No pain will last forever.
the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. 爱，希望与爱从未离开，阳光终将会驱散阴霾。别怕孤单，家一直在。Anda juga bertengkar dengan orang tua dan akhirnya Anda gagal dalam ujian. Nah, ini kan berarti terdapat permasalahan yang kompleks terhadap diri konseling. Yang kedua, merespon ekspresi konseling berdasarkan pentingnya. Nah, respon konselor yang ditunjukkan untuk organisasi ekspresi yang berdasarkan pentingnya isi tersebut berarti konselor mengorganisasikan isi dari yang paling penting ke yang tidak penting atau yang kurang penting. Nah, misalnya respon konselor terhadap seorang siswa yang kecanduan narkotika yang menyebabkan keluarganya berantakan dan karena ia malas bekerja ia dikeluarkan dari kantor atau dari pekerjaannya. Ya, jadi respon yang dapat konselor berikan adalah Anda mengatakan bahwa Anda mempunyai masalah kecanduan narkotika dan kecanduan itu berpengaruh terhadap keluarga Anda dan juga berpengaruh kepada pekerjaan Anda sehingga si klien ini dapat menyadari bahwasanya dalam perilaku dia itu memberikan pengaruh yang sangat besar atau memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.